Bismillahirrahmanirrahim. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقوا خيرا ما سبقونا إليه. Nah-nya ditambah lagi tuh. Sabaquna ilaih. Ma sabaquna ilaih. Wa id lam ya. Jangan dikolak-kolain tuh. Wa id lam ya. Padoka Pak Buni keluar tak? Coba Budes. Wa iz lam yahtadu bihi fama fasayakuluna hadza ifkun qadim wa man qablihi kitabu Musa imamah wa rahmah wa hadza kitabun musaddiqul lima lisanan Arabiyya. Kalau salah di situ jangan berhenti diulang itu. Berhentiin aja dulu, jangan disambung. Kajian Budes. Jangan ada yang mau ngojal tuh. Musad apa? Musaddiqul lisanan Arabiyya. Lisanan Arabiyyan lisanan Arabiyyan liyunziral ladzina zalamu wa busra lil muhsinin. Alladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim Itu jangan didengungkan tuh, jangan lama capek aja. Fala
عليهم ولا هم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Allah. Allah. Ini tanggung. Cek lại. أولئك أصحاب الجنة أصحاب الجنة أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. Sadaqallahul azim. Mantap Datuk bacanya baru sih boleh. Dia ada ustaz. Grogi. Grogi beliau. Datang tuh atau enggak? Ada Ustaz ya kali. Putih Sarasen enggak? Grogi. Assalamualaikum warahmatullahi Yana wabarakatuh. siap Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya kenapa Bu Haji ya? Oke, Ya. Bu Haji. Sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Wawunya kok uni. Kurhawaw. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu thalathun wa fisaluhu thalathuna syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanata Sana. wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah. Taruh.
Doanya panjang, Ibu. Wa an a'mala solihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin wa ulaika Bu, wawunya enggak ada, Bu. Langsung ula aja. Ulaika alladzina taqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawaz. Bu, nunnya 2, Bu. Alladzina nataqabbalu. Sorry, ya. Iya, lanjut. Ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'atihim wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'daw sidqil ladzi kanu yu'adun wallazi qala liwalidayhi uffil lakuma qala liwalidayhi uffil lakuma ata'idanini an ukhraja wa qad khalatil qurunu min qabli wa huma yastaghithanillaha wailaka amin. 4. Inna wa'dallahi haqqun fayaqulu ma hadha illa asatirul awwalin. Ulaika alladzina haqqa alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min
qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kayaknya satu lagi deh ya. Habis itu baru kita Ustaz. Eti. Ya, Eti, Rosmiati. Dari ayat itu aja, coba diulang lagi aja dari 16. Dari 16. Ya. Iya. Ulaika lagi ya sampai habis bawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa Tajawaz. Ana tajawazu an sayyiatihim fi ashabi jannah wa'das sidqil ladzi wa'das sidqil ladzi kanu yu'adun. Wallazi qala liwalidayhi uffil lakuma ataidanini. Sama lagi panjangnya Uni. Oh ya. Liwalidayhi uffil lakuma ataidanini an ukhraja wa qad khalatil qurun. Wa qad khalatil quruna min qabli. Nunnya di depan barisnya Uni. Jadi gimana? Nu. Wa qad khalatil qurunu bukan Wa khalatil qurunu min qabli wa huma yastaghithanillaha wa ilaka amin. Inna wa'dallahi haqqo fayaqulu ma hadza illa asatirul awwalin. Ulaikal ladzina haqqo qawlu fi umamin qad khalat. Umamin qad khalat. Amin ulang nih. Hah? Fi umamin Fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins. Innahum kanu khasirin. Walikullin darajatum mimma amilu waliyuwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun. Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar azhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha
fal yauma tujzauna adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tafsukun. Oke, terima kasih buat Bu Eti. Sekarang dijelaskan dulu pada Datuk itunya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi kok kita lah berkumpul balik di dalam acara tadarus, dan khusus hari Minggu ke kita mendatangkan Ustadz Safrizal untuk memberikan pencerahan kepada kita baik soal pembacaan Al-Quran maupun soal-soal agama. Dan alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz telah hadir. Sedikit juga laporan sebagai yang mengurus tadarus ke, ada hal yang menggembirakan Pak Ustadz. Iya, Bagian besar para jemaahku sangat kalau istilah Sides di Solo, laman candu untuk hadir membaca Al-Quran bersama. Iya. Nah, itu tugas kami kini mengemas acaraku makin awet, makin menyebar ke yang lain. Karena terasa pengakuan dari para jemaah mengaji tadarusku walaupun barangkali 2-3 ayat masing-masing, tapi dengan diperhatikan oleh semua para jemaah itu membuat makin hati-hati, makin serius membacanya. Nah, kira itulah laporan. Mudah-mudahan kami tetap dibukakan pintu hati oleh Tuhan untuk melaksanakan jemaahku. Para jemaah, hari ini kita serahkan kepada Ustadz Safrizal untuk memberikan pencerahan kepada kita bersama, dan pada Pak Ustadz kita persilakan. Silakan Pak Ustadz. Baik, Pak Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kami hormati beliau Bapak Datuk Penomarajo, yang kami hormati Kakanda Haji Rapitos sebagai marbot dari Surau Simabuili, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, uni-uni, adik-adik, titik ndak tersebut namo, nang gadang ndak terpuji galah. Melalui sambut ini sepatah kata pembuka ini kami sampaikan salam hormat dan maaf kami. Yang pertama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat beliau ialah pada pagi yang berbahagia ini, pada subuh yang penuh dengan maghfirah dan rahmat ini, kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak terhingga. Hingga kita bisa bertemu dan bertatap muka pada subuh yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada yang mulia junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pahlawan pembawa ajaran keselamatan, pembawa obor penerangan. Mudah-mudahan kita semua sampai anak-anak dan keturunan kita hingga akhir dunia ini tetap istiqomah menjadi pengikut beliau hendaknya. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang kami hormati, abi hari berganti hari, abi pekan berbilang bulan, tidak terasa, ataunya bapak-bapak dan ibu-ibu dalam tadarusnya sudah masuk kepada juz yang ke-26. Surat ke-4. Luar biasa,
Insya Allah lah mungkin berapa hari ke depan ini sudah khatam lagi sekali lagi. Ini suatu hal yang luar biasa karena bersama-sama ya kita bersemangat, karena bersama-sama kita timbul rasa saling kangen, saling rindu, saling ingin mendengarkan bacaan satu sama lain, saling ingin pula bacaan kita didengar oleh teman-teman yang lain. Mudah-mudahan kecintaan membaca Al-Quran ini akan menjadi darah daging bagi kita, akan kita wariskan pula kepada anak-anak dan cucu-cucu kita, sehingga generasi kita dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi adalah orang-orang yang cinta kepada ayat Allah SWT, orang yang suka membaca Al-Quran. Mudah-mudahan akhir hayat kita nanti masing-masing Allah berikan dalam keadaan kita membaca Al-Quran atau dalam keadaan beribadah kepada Allah SWT. Amin. Allah amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, borek dan ambo sebenarnya dipanggil Ustadz tuh agak borek. Kenapa selalu mengatakan ambo ndak Ustadz, ndak guru. Ayo kita sama-sama belajar. Kan bersama-sama kita belajar, kita baca bersama-sama, kita simak bersama-sama, dan kita ulang tajwidnya bersama-sama. Mudah-mudahan dengan bersama-sama itu bahwa nan borek jadi ringan, nan jauh jadi doke, nan ulun tahu jadi tahu, nan ulun fasih jadi fasih. Nah, itulah harapan kita sebenarnya, kecintaan membaca ayat suci Al-Quran ini. Jadi yang tadinya kalau dilihat tempat tinggal kita saling berjauhan, menyebar di seluruh wilayah Indonesia dan malah mencakup beberapa belahan dunia lainnya dan beberapa benua lainnya. Kita bersama-sama dalam surah Simabuili. Dan alhamdulillah keistiqomahan kita dalam kebersamaan tadarus ini, dalam kebersamaan membaca Al-Quran ini senantiasa terpelihara dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, ya, kita coba surat yang kita baca ini adalah surat Al-Ahqaf. Tadi dengan makhraj yang baik, dengan lagu yang baik, tadi sudah dibaca beberapa dari bapak-bapak dan ibu-ibu, termasuk beliau yang kami hormati, Bapak Datuk Ponomarajo juga membaca, dan tadi Unian, alhamdulillah beliau sudah hampir kembali, kesehatan beliau mungkin alhamdulillah sudah sehat kembali, dan napas sudah panjang, napas sudah panjang, sehingga membacanya tadi enggak kesulitan lagi karena sudah bisa membaca makhrajnya dengan sangat bagus, ya, sangat hati-hati sekali Nian tadi membaca makhrajnya. Begitu juga yang lain-lain dengan sangat hati-hati membaca, karena di bawah pengawasan dari Cikgu Adinda Desmawilis, ya. Mudah-mudahan dari waktu ke waktu kita memperbaiki bacaan kita, dan alhamdulillah dengan saling membaca dan mendengar, satu membaca yang lain mendengar, mudah-mudahan bacaan kita semakin baik, semakin sesuai dengan apa yang grogi ya Pak Ustadz. Pak Ustadz, Datu yang grogi mah Ustadz tadi Pak Lem. Jadi Ustadz Biasa lancar tuh Pak Ustadz. Iya. Lancar itu. Jadi Ustadz kadang. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati, nah kita coba kita kutip dari beberapa ayat yang tadi sudah dibaca. Khususnya kita lihat ayat 15 sampai dengan ayat 18. Mungkin agak panjang tapi kita coba sedisanya kita pagi hari ini. Nah, ini sangat berkaitan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari, dengan kehidupan seorang hamba Allah sehari-hari. Baiklah Bapak Ibu sekalian. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana
حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي أن أشكر نعمتك التي وعد الصدق الذي كانوا يوعدون وعد الصدق الذي كانوا يوعدون صدق الله. Berlindung kita kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandung sampai dengan menyapihnya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhai, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang Muslim." Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya yang telah mereka kerjakan, dan orang-orang yang kami maafkan kesalahan-kesalahannya, mereka akan menjadi penghuni surga. Itu janji yang benar yang telah dijanjikan pada mereka. Kita lanjutkan tafsirnya sampai ayat 18. Dan orang-orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, apakah kamu berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan dari kubur, padahal beberapa umat sebelumku telah berlalu. Lalu kedua orang tuanya itu memohon pertolongan kepada Allah, seraya berkata, "Celaka kamu, berimanlah, sungguh janji Allah itu benar." Lalu anak itu berkata, "Ini hanyalah dongeng orang-orang dahulu." Mereka itu orang-orang yang telah pasti terkena ketetapan atau azab bersama umat-umat dahulu sebelum mereka. Dari golongan jin dan manusia, mereka adalah orang-orang yang rugi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Bapak-bapak dan ibu sekalian yang kami hormati, para bapak dan ibu yang punya anak-anak, para kakek dan nenek yang sudah punya cucu, para buyut dan buyudah yang sudah punya cicit. Kita semua sebahagian besar sudah melewati masanya menjadi ayah dan ibu. Dan mungkin sekarang sudah dalam masa menjadi kakek dan nenek. Mungkin saja di antara kita sudah ada yang menjadi buyut, kakek buyut dan nenek buyut. Tanpa terasa oleh kita, hari-hari berlalu begitu saja. Minggu dan bulan silih berganti. Tahun pun sudah berlalu, entah berapa puluh tahun. Dan Al-Quran ini diturunkan pada 1400 tahun yang lalu. Alhamdulillah hingga hari ini tidak pernah bosan-bosannya kita membaca. Dan tidak pernah pula kita bosan mendengarkan uraian dari ayat-ayat suci Al-Quran ini. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, kalau kita simaklah ayat-ayat tadi. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Allah memerintahkan. Perintah kalau dalam ilmu usul fiqh itu al-uslu fil amri lil wujub. Sesuatu perintah itu wajib untuk dilakukan. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 ini itu adalah wajib, ya, fardu ain bagi kita masing-masing untuk melaksanakannya. Melaksanakan apa? Yaitu berbuat baik kepada dua orang ibu bapa kita. Hamalathu. Nah, ini balik hamalat. Ya, ini muannas. Hamalat. Ya. Hamalathu. Ibumu, ya, yang telah mengandungmu. Ya, susah di atas kesusahan dan melahirkan kamu, pedih di atas kepedihan. Kemudian dia melahirkan kamu dan menyapi kamu selama kurang lebih waktunya dalam rentang 30 bulan. Kalau ini saya ceritakan kepada ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan, yang sudah melahirkan. Ini tentu terasa sangat mendalam bagi ibu-ibu sekalian. Betapa susahnya orang hamil itu. Mungkin saya tidak bisa menceritakan susahnya orang hamil secara detail. Tapi saya yakin, hakul yakin, ibu-ibu yang kami hormati, bundo-bundo yang kami muliakan, ibunda yang kami cintai semua, yang dicintai oleh anak-anaknya, ya, nenek-nenek yang disayangi oleh cucunya, tentu sudah merasakan bagaimana susahnya hamil itu. Apalagi di awal-awalnya hamil, perut mules, perasaan mau muntah, kadang-kadang muntahnya tidak bisa keluar. Perut kadang-kadang luar biasa begahnya, tapi nggak jelas. Kalau hamil sudah lebih dari 4 bulan, dia sudah semakin membesar. Dibawa lelok menelentang, ngongok sesak, dibawa lelok miring, pinggang sakit, dan sebagainya. Begitulah susahnya ibu-ibu dalam menghamil atau dalam mengandung anaknya. Tentu bagi kita yang sudah bapak-bapak dan ibu-ibu, apalagi seorang ibu, rasanya begitu sulitnya, begitu banyaknya kesulitan yang dihadapi, yang dirasakan sewaktu hamil. Namun tidak pernah ibu-ibu mengeluh dengan kehamilannya, karena yang terbayang adalah kesehatan bayinya. Bagaimana supaya bayi yang dikandungnya bisa tumbuh dengan baik, bisa tumbuh sehat, sehingga rasa susahnya untuk tidur menjelentang atau tidur miring, apalagi tidur telungkup yang pasti tidak bisa. Sulit dan susah itu dilalui dengan penuh keridhaan hati, dengan penuh keikhlasan hati. Tidak ada keluhan sama sekali. Karena apalagi bagi yang hamil pertama, yang baru mencoba akan menjadi ibu, ini luar biasa susahnya dan luar biasa tidak nyamannya. Tapi rasa tidak nyaman, rasa tidak enak, dan rasa yang tidak enak untuk tidur itu diabaikan
dan penuh dengan senyum, penuh dengan keikhlasan, mengharapkan sang bayi bisa tumbuh dengan baik, bisa berkembang dengan baik, sehingga pada waktunya akan lahir ke dunia ini, akan menjerit, dan tangisan yang pertama ini akan membuat hilanglah rasa sakit, rasa tidak enak, dan rasa pegal yang selama kurang lebih 9 bulan itu dirasakan oleh ibu-ibu dalam mengandung anak-anak yang dia cintainya. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang kami hormati, tidak hanya sampai pada mengandung saja, ya. Mengandungnya sudah susah di atas kesusahan. Setelah itu harus melahirkan, menyabung nyawa, bertaruh nyawa, kata orang kita. Kenapa kita ibu-ibu harus melahirkan dengan kondisi yang begitu berubah, ya, berubah semuanya. Ya, kita harus mengeluarkan bayi dari rahim kita yang mungkin ukurannya tidak sesuai, yang mungkin bayi kita tumbuh subur dengan baik sehingga ukurannya besar. Ini luar biasa sakitnya. Kalau ditanyalah kepada ibu-ibu bagaimana sakitnya melahirkan, ibu-ibu pun sulit untuk menceritakan betapa sakitnya. Namun rasa sakit yang luar biasa itu, rasa nyeri yang luar biasa itu akan hilang seketika sewaktu mendengar tangisan pertama dari sang bayi. Setelah bayi keluar dari rahim bunda, kemudian sang bunda dalam rasa sakit yang tadinya luar biasa, seolah-olah hilang seketika karena mendengar tangis bayinya. Kemudian setelah bayi dimandikan, dibersihkan, dibaringkan di samping ibunya. Kemudian barulah datang sang ayah dengan wajah gembira, penuh senyum. Ia cium istrinya, tanda bahagia, dan mengucapkan terima kasih. Terima kasih istriku sayang, mama tercinta. Engkau telah memberikan seorang bayi yang cantik, yang ganteng padaku, yang akan menjadi penerus dari kehidupan manusia, yang akan menjadi penerus dari umat Nabi Muhammad, yang akan menjadi penerus dari risalah keturunan kita. Kemudian sang bayi pun dicium oleh ayahnya dan seraya diazankan untuk anak laki-laki di telinga kanannya dan dikomatkan untuk anak perempuan di telinga kiri. Begitulah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang kami hormati. Kalau bolehlah saya bertanya kepada ibu-ibu, ya. Ibu-ibu, kalau seandainya ya, pedih yang susah yang telah dirasakan, kemudian pedih yang luar biasa yang telah dirasakan, betapa susahnya memelihara anak ya dari bayi hingga dia tumbuh menjadi dewasa. Dipipisin oleh anak atau dikena kotorannya, tidak pernah ibu-ibu marah. Kalau sekarang setelah dia orang menjadi orangnya, lah baumu 40 tahun, lah sukses hidupnya, lah jaya dia sudah bersukses dalam berkarir. Kemudian dia berlaku tidak baik kepada ibunya. Atau mungkin dia berlaku tidak sopan kepada ayahnya. Rasanya perasaan ibu dan ayah bagaimana kira-kira? Ibu-ibu, kalau boleh hamba bertanya, hamil itu susah enggak ibu-ibu? Halo ibu-ibu. Iya, halo. Nah, Iya, susah, boleh Ustaz. hamba bertanya, kamu kan enggak pernah hamil ya ibu-ibu ya? Ya. Jadi kalau hamil itu susah enggak ibu-ibu? Iya, susah, Ustaz. Susah ya. Allah pun mengakui itu bahwa orang mengandung itu atau hamil itu susah di atas kesusahan kata Allah. Ya, susah di atas kesusahan. Ya, bukan ibu-ibu saja yang mengatakan susah, sulit, tapi Allah sudah mengatakan bahwa orang hamil itu atau mengandung itu adalah susah di atas kesusahan. Karena itu tadi lolok manalungkui tidak bisa, lolok menyelontang tauri aja, sosak engok karena pori lah berisi, lolok miriang sakit pinggang. Nah, itu susah di atas kesusahan. Kalau melahirkan itu enak nggak ibu-ibu? Perasaan badan? Ya enggak.
Baik, ibu melahirkan tuh sakit di atas sakit atau sekadar hanya sakit saja. Nyawa ini perjuangan. Nyawa taruhannya ya, melahirkan itu nyawa taruhannya. Salah aja dokter melakukan tindakan atau telat saja dokter melakukan tindakan, harusnya sudah dikeluarkan tapi belum juga dikeluarkan. Tunggu dulu pembukaannya baru 5. Tunggu dulu pembukaannya baru sekian ya. Nah, karena dokter apa mungkin masih dirumahkan. Kalau dokter-dokter spesialis itu kan dia di rumah saja, yang menjaga, yang mengawasi setiap saat itu kan susternya. Apalagi kalau melahirkan di malam hari, ya dokternya sudah dipanggil, belum datang atau mungkin dalam perjalanan. Sementara bayinya pembukaan sudah memenuhi untuk melahirkan. Ya, kalau telat aja beberapa menit itu bisa-bisa anak yang akan lahir yang tidak tertolong atau mungkin jiwa sang ibu yang tidak tertolong. Jadi begitulah sulitnya, begitulah sakitnya melahirkan tersebut. Nah, bagi orang awak menyabung nyawa melahirkan itu. Jadi bagi awak lelah menjadi bapak dan ibu. Nah, ada dua yang bisa kita rasakan. Bagi ibu-ibu bagaimana susahnya hamil sudah dirasakan. Bagaimana sakitnya melahirkan sudah dirasakan. Dan bagaimana susah mendidik, membesarkan anak-anak dan mendidiknya sudah dirasakan. Nah, dengan sudah merasakan itu, kiranya pantas enggak kita ini berlaku tidak sopan kepada orang tua kita? Pantaskah kita ini menghargai dengan uang? Ya, pantas enggak kita yang sudah menjadi ibu dan bapak ini, yang sudah sukses dalam hidupnya, sukses ekonominya, sukses pendidikannya, sukses karirnya, pantas enggak kita menghargai orang tua kita dengan uang? Atau menghargai kesakitan ibu kita waktu hamil itu dengan harta? Pantas enggak kita menghargai ya perih atau sakit di atas sakitnya ibu kita waktu melahirkan itu dengan harta? Pantas nggak kita menghargainya? Begitu pula pantas nggak kita menghargai orang tua kita, ayah kita yang telah bersusah payah mencarikan nafkah untuk kita, untuk ibu kita? Apakah kita pantas menghargainya dengan harta? Bapak-bapak dan ibu sekalian yang kami hormati, pernah satu ketika Rasulullah sedang tawaf. Beliau melihat seorang anak muda menggendong ibunya yang sudah tua, sudah tidak sanggup lagi berjalan untuk tawaf. Rasulullah memperhatikannya. Sang anak muda ini begitu bersemangatnya menggendong ibunya tawaf selama 7 keliling di Baitullah. Kemudian setelah anak muda ini selesai tawaf dan Rasulullah juga sudah selesai tawaf. Kemudian Rasulullah mau salat sunat di dekat makam Ibrahim. Kemudian sang anak muda juga datang atau mendekati Rasulullah. Kemudian dia salat sunat pula di belakang Rasulullah. Setelah selesai salat, Rasulullah bertanya kepada anak muda ini, apakah kamu sudah puas dengan menggendong orang tuamu atau menggendong ibumu tawaf tadi? Karena kamu sudah bersusah payah dengan penuh rasa kasih sayang menggendong ibumu tawaf 7 keliling, yang orang tuamu juga begitu berat. Sang anak muda mengatakan kepada Rasulullah, aku belum puas ya Rasulullah. Karena kata anak muda tadi, kalau aku bolehlah aku membandingkannya, bahwa aku menggendong ibuku 7 keliling tadi, itu tidak ada apa-apanya. Mungkin belum bisa membalas kebaikan 1 teguk susu ibu yang aku minum dahulu, kata sang anak muda. Apalagi untuk membalas jasa beliau yang lainnya, yang menggendong aku, mulai dari aku bayi, sampai aku sudah bisa berjalan pun masih digendong. Setelah aku bersekolah atau berpendidikan, baru aku tidak digendong.
Kata Rasulullah, benar engkau anak muda, bahwa apapun yang engkau lakukan, membahagiakan orang tuamu, untuk berbuat baik kepada ibumu dan ayahmu, kamu tidak akan pernah bisa membalas kebaikan mereka. Kenapa? Kamu tidak akan sanggup. Ya, mungkin kamu akan jijik kalau merawat orang tua kita. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang kami hormati, itu tadi Rasulullah menyampaikan kepada anak muda itu. Kalau bolehlah kita membanding-banding. Kira-kira ya, sebanding ya, apa mungkin kita membalas kebaikan orang tua kita? Orang tua kita mulai dari proses tadi yang namanya hamil, susah di atas kesusahan, kemudian melahirkan, sakit di atas kesakitan, kemudian membesarkan kita berdua suami istri dengan segala kesulitan ekonomi, dengan kesusahan kehidupan. Tapi beliau berdua tidak pernah mengeluh dalam membesarkan anak-anaknya. Kira-kira bapak-bapak dan ibu-ibu, ya kalau seandainya kita ini sempat ya mungkin berkata kasar atau berkata tidak sopan kepada orang tua, apalagi ya kita membalas kebaikan orang tua dengan harta semata, ya, karena kita anggap bahwa kita sudah kaya, kita sudah mampu, apapun bisa dibeli dengan uang, apapun kebaikan bisa dibalas dengan uang. Kira-kira apakah ini pantas kita terima sebagai orang tua? Atau kita sebagai anak, apakah ini pantas kita lakukan kepada orang tua? Tentu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di ayat berikutnya itu Allah mengatakan, kalau anak-anak itu dia berusaha untuk mendoakan orang berbuat baik pada ibu bapanya, kemudian mendoakannya, ya. Nah, inilah orang-orang yang doanya dikabulkan oleh Allah SWT. Tapi kalau sempatlah terkeluar dari mulut kita kata-kata kasar atau kata-kata yang dalam ayat tadi disebutkan atau ya. Kata yang sama juga ada dalam surat Bani Israel, wala taqul lahuma uffim wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang kami hormati, bagaimana jualah yang namanya kebaikan orang tua kita tidak akan pernah bisa kita balas. Ya. Kenapa? Waktu kita sangat sedikit. Di waktu muda kita sibuk, waktu kita masih usia sekolah dan kuliah, kita sibuk dengan pendidikan kita sibuk dengan belajar. Kita tidak sempat membahagiakan orang tua kita. Paling yang bisa kita lakukan adalah mendoakan beliau. Atau setidaknya bisa juga membantu pekerjaan beliau di rumah. Tapi itu baru hanya sekedar membantu, belum bisa membalas kebaikan. Setelah kita selesai kuliah, kita bekerja di kantor atau berdagang. Itu pun waktu kita habiskan untuk mencari kehidupan ekonomi. Kita pun belum bisa melakukan kebaikan apa-apa kepada orang tua. Paling-paling kita hanya bisa berbagi sedikit rezeki dengan beliau. Itu pun rasanya kalau kita sempatlah memberikan uang 1 juta, 2 juta misalnya kepada orang tua, rasanya kita sudah sangat bahagia sekali. Dan rasanya kita sudah memberikan sesuatu yang luar biasa kepada orang tua kita. Tapi cobalah kita hitung. Apalah artinya uang 1 juta, 2 juta dengan kita kalau kita bandingkan dengan wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini tadi. Tidak ada harganya atau tidak akan pernah seimbang kalau kita hanya memberikan dengan uang. Mungkin kita bisa sanggup memberikan 1 miliar atau 2 miliar. Tapi kalau kita bandingkan dengan kebaikan, dengan keikhlasan orang tua kita, sebenarnya tidak ada apa-apanya. Oleh sebab itu, janganlah pernah terniat dalam hati kita. Kalau kita memberikan uang, memberikan harta kepada orang tua kita adalah untuk membalas atau membayar kebaikannya. Ini adalah pemikiran yang sangat-sangat tidak baik. Kalau sempat terpikir untuk membayar kebaikan orang tua kita, ini adalah jalan pikir yang sangat tidak baik. Tapi kalau kita berniat mencoba
membahagiakan orang tua kita, mencoba untuk berbagi dengan orang tua kita. Mudah-mudahan rezeki yang sedikit ini diterima dengan ikhlas oleh orang tua kita. Kita berikan dengan ikhlas, mudah-mudahan orang tua kita juga ikhlas menerimanya, dan ini menjadi amal soleh bagi kita. Mudah-mudahan dengan begitu kita bisa membahagiakan orang tua kita. Tapi kalau kehidupan ekonomi kita juga susah, kemudian ibadah kita juga tidak bagus, ya doa pun jarang dipanjatkan pada Allah untuk orang tua kita. Terus apa yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita? Jangankan untuk membahagiakan dia, untuk berbagi sedikit aja kita tidak mampu. Dari sisi ekonomi kita tidak mampu. Dari segi ibadah pun kita jarang, kurang-kurang. Terus apa yang bisa kita berikan kepada orang tua kita? Yakinlah bapak-bapak dan ibu-ibu dan kita semua, buah itu jatuhnya tidak jauh dari pohonnya. Nah, bagi kita yang sekarang menjadi bapak dan ibu, atau mungkin sudah menjadi kakek dan nenek, sadarilah. Contoh apa yang kita berikan kepada anak-anak kita, atau harta apa yang kita berikan nafkah kepada istri dan anak-anak kita, ini akan berbekas dalam jiwa dan pemikiran anak-anak kita. Oleh sebab itu dalam ayat lain Allah mengatakan, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi bahwa kehidupan ini akan saling berkesinambungan, ya, akan terjadi estafet dalam kehidupan kita. Kalau sekarang kita menjadi ayah dan ibu, mungkin beberapa tahun yang akan datang kita akan menjadi kakek dengan nenek. Kalau tahun ini kita menjadi kakek dengan nenek, mungkin beberapa tahun yang akan datang kita akan menjadi buyut, ya, nenek buyut dan kakek buyut. Semuanya itu akan kita lihat nanti. Kalau yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, atau contoh yang kita berikan kepada anak-anak kita tidak sesuai dengan ajaran agama kita, nggak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah, nah, maka kita akan melihatnya. Oleh sebab itu, bapak-bapak dan ibu-ibu dan diri saya sendiri, marilah kita amalkan, ya, ayat Allah ini. Ya, kita, orang tua kita, ibu kita, mengandung kita, susah di alam atas kesusahan. Kemudian melahirkan kita, pedih di atas pedihan. Kemudian, ya, masa mengandung sampai dengan masa menyapih selama 30 bulan. Masa menyapih ini adalah masa menyusui dan membesarkan kita. Maka pada waktu usia kita mencapai 40 tahun, barulah kesadaran yang benar itu datang. Kenapa? Pada usia 40 tahun itu ibaratnya, kalau orang berpendidikan, dia sudah bekerja, maka karirnya sudah mulai baik. Kehidupannya sudah mulai mapan. Dan begitu juga orang yang berniaga, kehidupan berniaga juga sudah mulai baik, dan jalan serasa sudah mulai datar. Dan waktu itulah sang anak yang baik, dia akan mendoakan orang tuanya. Dan dia akan mencoba membahagiakan orang tuanya. Oleh sebab itu, sedikit sekali waktu yang bisa kita pergunakan untuk berbuat baik pada orang tua. Karena kehidupan ini sambung-nyambung. Waktu kita sampai di usia 40 tahun, kesadaran kita beragama, kesadaran kita sebagai anak kepada orang tua sudah tumbuh dengan baik, sudah dewasa, tapi pada waktu itu kita juga diberikan kewajiban, diberikan beban oleh Allah, itu membesarkan anak-anak dan keluarga kita juga. Sehingga kesempatan untuk berbuat baik kepada orang tua pun mulai terbatas. Karena apa? Karena kewajiban kita. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa meluangkan waktu kita, meluangkan kesempatan kita untuk bisa berbuat baik kepada kedua orang ibu bapa kita. Apakah bisa berbuat baik dengan harta? Lakukanlah dengan harta. Janganlah berhitung-hitung terlalu berhitung terhadap orang tua kita. Nah, tidak pernah orang tua berhitung-hitung pada anaknya mulai dia dari kecil. Dan juga jangan pula kita lupa, ya, mendoakan beliau. Ya, baik beliau masih sehat, kita doakan agar beliau tambah sehat dan panjang umur dalam iman dan taqwa. Kalau ini selalu kita lakukan,
Dan ini selalu kita contohkan kepada anak-anak kita. Insya Allah anak-anak kita pun juga akan mendoakan kita, akan juga memperhatikan kita di masa tua kita. Mudah-mudahan kesenambungan kehidupan kita, kesenambungan estafet dari keturunan kita akan berjalan dengan baik. Ketahuilah, ya, kata orang Minang, buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ayi tuturan atau jatuhnya ke benda lari. Kalau yang kita contohkan yang baik, insya Allah anak-anak kita akan tumbuh dengan baik dan juga dia akan berbuat baik kepada orang tuanya. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, mungkin itu kurang lebih ringkasan dari ayat 15 sampai dengan ayat 18 tadi. Yang mudah-mudahan kita yang sudah menjadi nenek bahagia di masa tua kita karena melihat anak-anak dan cucu-cucu kita menjadi hamba-hamba Allah yang saleh dan salihah. Kalau kita menjadi orang ibu dan ayah, mudah-mudahan kita bahagia melihat orang tua kita hidup berbahagia dalam iman dan takwa. Dan kita juga berbahagia melihat anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Dan mudah-mudahan anak-anak kita pun bisa mewariskan kepada anak-anaknya dan kepada cucunya menjadi hamba-hamba Allah yang saleh dan salihah, yang berbakti kepada dua orang ibu bapanya, juga taat beribadah kepada Allah SWT. Kalau benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan mudah-mudahan Allah juga memberikan kekuatan kemampuan kepada kita untuk bisa berbuat baik kepada dua orang ibu bapa kita, menghormati ibu bapa kita dan menghormati kakek nenek kita serta menyayangi anak-anak kita. Dan kalau kurang atau tidak tepat saya dalam menyampaikannya, itu semata-mata karena kekurangan saya. Untuk itu saya mohon dimuliakan pintu maaf besarnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz pencerahannya. Dan memang kebetulan kita membaca surat yang berkaitan dengan yang dibahas tadi. Mohon Pak Ustadz sampai jam berapa supaya bisa kita atur pertanyaan. Ya sampai jam 7:30 lah Pak Datuk kalau ada pertanyaan. Ya, para jamaah ada waktu setengah jam kita bertanya jawab, dan kalau bisa tanya simple dan jawabannya juga simple Pak Ustadz supaya bisa banyak. Iya, baik Pak Datuk. Oh, dulu Ambo yang ingin bertanya Pak Ustadz. Silakan Pak Datuk. Kesempatan tadi untuk berbuat baik Karanggae. Mungkin lebih dahulu meninggal dari awak. Kini awak kadang lagu besar. Kira-kira bentuk apa yang bisa kita bahagian pengabdian ke orang Gae itu? Itu pertama, mungkin bisa nggak dengan tadarus kita niatkan untuk mengirim ke orang Gae, atau juga bersedekah, atau juga berkorban. Juga taat beribadah kepada Allah SWT. Barangkali kira bentuk apa yang bisa dilakukan kini Pak Ustadz? Karena setelah dijalankan tadi terasa benar kita perlu mengabdi ke orang Gae. Kira itu barangkali Pak Ustadz. Silakan Ustadz. Baik Pak Datuk, terima kasih banyak. Iza mata banu Adam ing qata'a amalihi illa min salasin. Shadaqatun jariyah au ilmu yantafa'u bih au waladun salihun yad'u lah. Kata Rasulullah, apabila telah wafat anak Adam, maka putuslah segala hubungannya dengan dunia, atau putuslah segala amalnya, kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariyah yang tidak pernah putus. Yang kedua, al-ilmu yantafa'u bih, ya, ilmu yang bermanfaat yang diajarkannya kepada orang lain, sehingga setelah dia meninggal pun ilmu itu masih dipakai. Selama ilmu itu masih dipakai orang turun temurun sampai hari kiamat, insya Allah kata sesuai dengan apa yang kata Rasulullah, maka pahalanya akan selalu mengalir untuk orang tersebut. Dan yang ketiga, awaladun salihun yad'ulah, anak-anak yang soleh yang selalu mendoakan.
Tadi Pak Datuk bertanya apa yang bisa dilakukan oleh sang anak untuk menolong orang tuanya. Nah, yang pertama yang bisa dilakukan oleh anak, tentu doa. Ya, doa. Ya, awaladun solihun yad'ulah. Tapi di sini ada syaratnya. Yaitu anak-anak itu adalah yang mendoakan itu adalah anak yang soleh. Kalau kita bisa mendoakan orang tua kita, doa kita dikabulkan, maka bentuklah diri kita menjadi anak yang soleh. Ya. Allah yang soleh adalah orang yang mengikut perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ya, taat menjalankan kewajiban sebagai hamba Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah kepada itu yang pertama Pak Datuk. Yang kedua, apakah dengan bersedekah, ya, dengan bersedekah kita bisa membantu orang tua kita? Insya Allah, ya, insya Allah. Kenapa? Bahwa kita bisa menjadi orang yang punya harta, bahwa kita bisa menjadi anak yang pintar, bisa bersekolah sehingga menjadi anak yang pintar, bisa membaca Al-Quran sehingga dan belajar agama sehingga bisa menjadi anak saleh adalah dengan wasilah orang tua kita. Orang tua kita lah dulu yang memasukkan kita kepada sekolah untuk belajar dengan sebaik-baiknya. Orang tua kita lah yang mengajarkan agama dan menyerahkan kita kepada sekolah atau madrasah untuk belajar agama. Sehingga kita tahu bagaimana harusnya saya berbuat baik. Maka kita bersedekah untuk orang tua kita niatkan untuk orang tua kita, keluarga kita. Insya Allah inilah salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita. Dan gitu juga kita berkorban. Ya mungkin kita setiap tahun berkorban. Ya, tahun ini niatnya untuk kita, tahun depan untuk istri, tahun berikutnya untuk anak, tahun berikutnya untuk orang tua. Atau kalau dulu zaman orang tua kita kehidupan belum seperti saat ini, mungkin beliau belum sempat untuk berkorban. Nah, karena kita sudah berkorban, mungkin orang tua kita dulukan, itu juga alhamdulillah. Kenapa? Ya, kalau Rasulullah mencontohkan selalu beliau Rasulullah, ya Allah, aku sembelihkan, aku serahkan hewan korban atas namaku dan keluargaku. Ya. Jadi Rasulullah itu kalau berkorban selalu niatnya, ya Allah, aku sembelih dan aku serahkan korban atas namaku, korban atas namaku dan keluargaku. Nah, keluarga ini ya bisa dipersempit, bisa diperluas. Ya, orang tua kita, ibu bapak kita adalah keluarga kita. Istri dan anak-anak kita adalah keluarga. Rasulullah mencontohkan seperti itu. Rasulullah selalu berkorban itu untuk diri dan keluargaku. Nah, kita ikutilah contoh Rasulullah ini. Supaya apa? Kita bisa berbagi dengan keluarga kita. Ya, mungkin kita perluas dengan keluarga besar. Mungkin kita udah setiap tahun berkorban. Alhamdulillah rezeki nggak putus-putusnya dari Allah. Maka berkorbanlah. Niatnya untuk kita dan keluarga kita. Atau untuk kita dan orang tua kita. Atau untuk orang tua kita. Insya Allah itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua kita. Yang mengandung ibu kita, lahir, dan seterusnya, itu dengan perjuangan yang luar biasa. Begitu juga ayah kita. Begitu mungkin Pak Datuk, salah satunya lagi, ya dengan kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, membaca ayat suci Al-Quran, kita niatkan untuk diri kita dan orang tua kita. Kalau saya baca Al-Quran itu, ya Allah, aku sengaja membaca ayat suci Al-Quran untuk diriku, istriku, anak-anakku, untuk dua orang ibu bapakku, dua orang mertuaku, kakek-kakek dan nenekku, ayah-ayah dan ibuku, mama-mama dan tanteku, kakak-kakak dan adik serta saudaraku, kemenakan, dan seluruh keluargaku, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat. Itu saya selalu mengawalinya dengan begitu. Kenapa? Saya ingin lebih yakin. Saya sebutkan semua. Walaupun Allah dengan disebut keluarga saja, Allah sudah tahu. Tapi kita ingin lebih yakin lagi, kita sebutkan. Nah, tidak harus disebutkan detail juga nggak perlu Allah tahu. Tapi untuk lebih meyakinkan diri kita, untuk kita rasanya ya berniat untuk orang-orang yang pernah berjasa kepada kita, atau kita berbuat untuk
keluarga kita. Sehingga kalau semua keluarga berbuat begitu, maka kita akan saling mendoakan. Mungkin begitu Pak Datuk, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Ini barangkali untuk Ibu Des, itu selalu kalau ke mengaji, kita kan mendoa. Ya. Iya. Mungkin perlu ditambah kepada orang tua. Supaya apa yang awak baca kok tak kirim juga orang tua. Kira-kira kan begitu Pak Ustadz. Iya Pak Datuk. Ya, hari sadonya dapat Pak Datuk. Tiap pagi awak membaca Al-Quran, pahala bagian pahala kok bisa tak kirim ke orang tua. Tentu ya diniatkan dan dilafazkan. Aku Ibu Des yang kami bimbing nanti setiap kamu ya itulah salah satu tugasnya cikgu ya, membukakan jalan, mengingatkan. Nah, bagi Ibu Des sendiri ya al ilmu yang tafa'u bihi, beliau dapat 2 nanti yang mengajarkan itu dapatnya ya setidak-tidaknya 2 ya, karena belajar dapat sendiri, karena mengajarkan. Kan sebaik-baik orang adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan kemudian mengajarkannya. Itu kata Rasulullah. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Pak. Silakan kepada para jemaah yang lain kalau ingin bertanya, kalau bisa singkat, padat supaya ada kesempatan bagi yang lain. Silakan dulu, silakan. Ibu Des mungkin bertanya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai anak bayi yang baru lahir. Itu di rumah sakit kebanyakan sekarang bayi perempuan itu enggak boleh disunatkan, gimana itu guys? Inilah ya kadang-kadang perbedaannya ya. Jadi karena di rumah sakit itu tidak seluruhnya juga Islam. Makanya kita harus memperhatikan betul. Ya, kalau kita orang Islam, kita harus meminta kepada dokternya agar langsung disunat. Ya. Kalau memang kita lahirnya di rumah sakit yang non-Muslim atau dokternya non-Muslim, ya karena terpaksa oleh suatu keadaan atau bagaimana, kita nanti meminta kepada dokter yang Muslim untuk disunatkan. Ya, bagi anak perempuan untuk disunatkan. Kalau tidak juga, sesampai di rumah nanti kita minta tolong kepada bidan, ya, atau keluarga kita yang dokter, minta tolong disunatkan anak ini. Nah, dengan begitu, kita sudah melaksanakan syariat Islam. Jadi kita tidak boleh terbatas mengorbankan syariat Islam karena di rumah sakitnya ya mungkin kita kena terpaksa ya, seperti sekarang lah dalam kondisi COVID begini, kita di mana-mana rumah sakit penuh ya, dengan terpaksa dan kosongnya rumah sakit Islam, anak kita atau menantu kita mau melahirkan terpaksa dibawa ke sana karena ke tempat Islam sudah penuh semua, rumah sakit pemerintah penuh semua, dengan terpaksa kita bawa. Maka kita harus memperhatikan betul apakah sudah disunat atau belum. Kalau di rumah sakit memang tidak mengerti mereka karena bukan orang Islam, mereka tidak mengerti, nanti sesampai di rumah kita minta tolong kepada bidan atau dokter yang Muslim untuk disunatkan. Dengan begitu syariat Islam sudah kita laksanakan. Mungkin begitu Bu Des. Ya. Ini silakan ke yang lain. Terima kasih. Ibu Mon dari Sulai, silakan kalau ada pertanyaan. Ibu Mon buka suaranya. Kalau Ibu Mon, ya silakan. Terima kasih Datuk Pak Ustadz. Di uraian tadi yang teraso ambo tadi Pak Ustadz ba'a awak menggodang anak, tapi yang teraso ambo ba'a orang tua ambo yang menggodang ambo. Jadi pengabdian ambo membale joso ulun taraso lo Ustadz. Di Bali Omena yo ulun taraso perjuangannya di takona ke orang tua tadinya lunado tabale bona seorang tua wa kawak do. Tidak lo mengharapkan lo ba anak kawak doa. Itunya Ustaz ada tuh makasih. Ya, tapi tangi tadi mendonga Ustaz mengaco takona umi itu nya. Ya lama kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu Ustazah Mursidah. Jawab Pak Ustaz. Sekali jawab. Disilakan si Fatma rasanya ingin bertanya, silakan. Silakan Ibu Cikgu Fatmawati. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iko Pak Ustadz bertanya sekitar mungkin terhadap pengabdian terhadap orang tua juga kali ya. Kapan kan ada mintu anak meninggal kan. Nah, sebenarnya tidak COVID itu di-COVID kan ya, tapi alhamdulillah dalam penyelenggaraan jenazahnya lagi orang tua juga anak-anak satu-satu kan. Cuma menurut cerita besan nambo itu dah anak mau kok orang masuk ke rumah sakit baru 1 jam setengah dek cuci darah terus meninggal terus cuma ditayamumkan pempes segala macam tuh dibungkui aja aduh Pak Ustadz cara bentuk itu dalam penyelenggaraan jenazah aku nyimpang sekitar selaku untuk anak yang punya orang tua bentuk itu kan dikebumikan tuh acara tuh Pak Ustadz. Oke, Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Ustadz. Kita kumpul pertanyaan dulu. Lia barangkali ingin bertanya, silakan Lia. Iya, Ibu yang maha guru nih, Dr. Abdul Rahmah, silakan. Silakan Lia. Terima kasih Datuk Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari paparan Ustadz tadi rasanya itu tuh sangat tepat sekali dengan kondisi Lia ketika memang ya pakai Cik Bu Mun tadi alun bisa membahagiakan orang tua. Ketika beliau masih hidup, awak masih sibuk dengan ya mempersiapkan diri kita juga gitu. Jadi sibuk yo sekolah, sibuk yo sekolah lah gitu. Jadi ketika amak yo abak pai itu kondisi ya masih dalam tahap mendaki gitu. Jadi ketika kini kok awak ya alhamdulillah mungkin lah. Jalan datang. Lampir tiba di jalan mendata. Ya kami saat ini ya hanya bisa ya berdoa. Kemudian ada rezeki ya bersedekah untuk orang tua gitu. Jadi apa yang disampaikan Ustadz tadi ya mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan Ustadz. Jadi salamu kuliah saja. Sementara ketika lah menikah jauh lo merantau ya. Jadi memang tidak melaksanakan bagaimana mengabdi kepada orang tua ketika kita sudah berkeluarga gitu. Jadi ya seperti yang disampaikan tadi sama Ustadz, yaitu yang bisa kami perbuat saat itu gitu. Oke. Itu yang mungkin. Ya, makasih. Terima kasih, Datuk. Mungkin sekali jawab juga Pak Ustadz. Ya. Mondo Yasrizal. Singkat pada. Silakan Kakanda Haji Yasrizal. Mondo silakan. Kalau dibuka maaf tuh. Lanjut. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum Pak Ustadz Al-Mukarram. Itu Pak Ustadz Haji Safrizal Zain. Alhamdulillah pagi awak dapat pencerahan dari Ustadz awakku mengenai awak berbakti kepada orang tua, orang tua awak memelihara awak mulai dari hamil sampai ini menggadang awak kan ada sesuai doanya itu kan. Bagi ambo sendiri gitu kan, ya mendengar urian Ustadz tadi rasanya terpanah ambo rasanya Ustadz itu kan. Karena jujur awak secara awak di kampung seliaya kan dari ketek tu awak dilaki bak berbakti kepada orang tua itu kan. Ambo sendiri ambo ya alhamdulillah gitu kan. Sampai membawa orang tua ambo ke Mekah tahun 91 gitu kan. Terus basuh ambo jurang Aceh nya berdamping kami sama tawaf nya Palu ambo situ. Palu kan. Alhamdulillah ananda bisa membawa orang tua kemari. Ambo entah bila ambo bisa membawa tak keko. Itu sekarang waktu ucapan urian tadi yang disampaikan Ustaz tadi itu terbayang tak mau Ustaz. Itu agak itu itulah maaf
Ambo hanya curhat gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini barangkali Lin Bayang dan Adoli Antaraso, silakan Lin. Lin Bayang. Ya, makasih Mbak Datuk, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tidak dapat kadisabui lah Pak Ustaz. Ambo kok anak yang diasuh dan Mak Bayang setelah gadang, setelah nikah, tidak pula berbakti dengan keadaan kali awak keadaan awak di rantau orang gitu ya. Kalau dia bisa berbakti. Sampai beliau sakit di Jakarta, dibatasi pula deh anak kandung anak menantu beliau gitu. Jadi tidak bisa. Cuman doa yang bisa Bos sampaikan Bos ini ke Mak Bayang ya. Cuman ke orang tua awak sendiri itu doa aja walaupun tidak tahu orang tua kandung sendiri yang tidak tahu bentuknya, wajahnya. Cuman doa aja Pak Ustadz. Tidak bisa menyabui doa dan doa. Kalau mengingat beliau Datuk Raja Padang, ambo mengaji kok bisanya dek Datuk Raja Padang gitu. Jadi doa itu yang bisa ambo anaknya. Soal material itu tuh jauh bana dulu. Selalu doa aja. Itu yang bisa mau sampaikan. Oke Lin, terima kasih perasaan luar biasa. Barangkali Mak Ujang masih buka suaranya Mak Ujang. Mak Ujang masih ada ya? Mak Ujang, ya silakan Mak Ujang. Assalamualaikum tuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ujang. Nggak ada komentar, menaruh aja lah gitu. Alhamdulillah. Oke, ada yang lain bertanya? Kalau enggak, nak tanya Cik Tuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Iko sebenarnya pertanyaan tidak sesuai dengan tema yang ada pagi Iko. Iko pertanyaan ko lah 2 minggu awak jalan karayo petang ko tanya, cuman waktu udah pendek. Iya. Masih unek-unek di hati ko, pengen nak bertanya juga. Masalah korban Pak Ustaz. Keceknya kalau orangnya berkorban harus syarat-syaratnya yang harus awak lalui, tidak boleh motong rambut, tidak boleh motong kuku, tidak boleh motong segala bulu keceknya. Tapi ada menyebut yang berkorban saja itu, yang tidak berkorban tidak. Apakah yang mana benar itu kenapa Ustaz? Itu yang kami bertanya. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu semuanya. Silakan Pak Ustadz. Mungkin kita ini satu-satu dulu ya. Mohon maaf sebesar-besarnya Bu Erlina, karena topik kita pagi ini adalah berbakti pada orang tua. Nanti mungkin sebiar jawabannya lebih lengkap semuanya, insya Allah minggu berikutnya ambo jawab dengan tentu menjawab ini bukan hanya sekedar menjawab begitu. Tentu ada dasar, kalau Al-Quran dasarnya harus ada dasar Al-Quran. Kalau hadis harus ada hadis. Ya memang sering kita dengar, wah tidak boleh motong ini, motong itu ya. Itu dari secara turun-temurun kita dengar juga gitu ya. Nah tentu kita nggak boleh, ya ambo lah tentu nggak boleh asal menjawab. Karena kalau ambo asal menjawab nanti bertambah kok sosial, bertambah jauh sosial jalannya kan itu. Nah nanti insya Allah minggu depan ambo jawab. Nah mudah-mudahan bisa dengan ado dasar-dasarnya. Kalau memang tidak ada dasarnya tentu kita tinggalkan. Kalau ada dasarnya tentu kita pakai. Itu ya Bu Erlina ya. Terima kasih Pak Ustaz. Baik tadi ya dari Bu Hajah Mursidah Mandali, kemudian dari Bu Cegu nih bertanya, ini guru semua nih. Ustazah Mursidah, kemudian Ustazah Fatmawati, kemudian dari Bapak Yas Rizal, kemudian dari Ibu Dr. Aliatur Rahmah, ya, kemudian Ibu Lin Bayang, ya. Ya alhamdulillah tadi dari Solo, tapi dia nggak nanya tadi dari Solo, Ibu yang dia Desiana. Desiana belum nanya ya. Ya. Jadi memang Bapak-bapak dan Ibu, yang pertama ya kalau apa yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita,
yang telah mendahului kita, ya tentu kita sudah uraikan. Ya kita berdasar kepada hadis Rasulullah tadi, ya, ya yang 3 sudah kita uraikan. Nah, inilah Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang perlu betul-betul kita sadari, ya. Perlu kita sadari dan kita sampaikan kepada anak-anak kita bahwa kita tidak akan punya waktu yang cukup untuk membahagiakan orang tua kita. Mungkin kita nggak punya kesempatan, tidak jauh-jauh Ambo sendirilah. Ambo sendiri ketika kelas 4 SD ayah Ambo meninggal. Ya, sadang nakal-nakalnya ayah meninggal. Kemudian setelah Ambo dewasa, lah bersekolah, lah bakarajuk, datang waktu baru punya anak pertama, datang orang tua ke Jakarta. Ya kehidupan bagi Cik Silia tadi, gunung bukit masih tinggi terasa, awak masih menanjak, masih susah kehidupan, sehingga lebih banyak yang bisa diberikan kepada orang tua, belum bisa membahagiakan beliau dengan harato, dengan kesenangan waktu itu. Dan kemudian pada tahun 89 beliau sudah berpulang. Awak kehidupan baru mulai menapak. Ini adalah contoh-contoh Bapak Ibu, kenyataan dalam hidup. Ketika awak susah, awak ingin berbuat baik, ingin membantu orang tua, tapi kemampuan nanolon nado. Ketika kita lah mampu secara ekonomi, awak kotu nilah habis. Ya. Awak lalu punya pitilah punya orang tua ingin menghajikan orang tua awak, ingin membawanya ke haji seperti Pak Ujang tadi, atau ingin mengajaknya tawaf ya di masa tuanya, tapi kesempatan itu lah berlalu karena orang tua kita lah tidak ada bersama kita. Jadi untuk berbuat baik kepada orang tua jangan tunggu, ya, jangan tunggu waktu. Tunggu dulu biar ambolah kayo, tunggu dulu biar ambolah siap lah taat beribadahnya. Nah, jangan. Selagi apapun, sekecil apapun kesempatan. Yo, misalnya paling gampang kita lakukan apa? Berdoa. Berdoalah untuk orang tua. Apalagi yang mudah kita lakukan, membaca Al-Quran untuk orang tua kita dan niatkan untuk orang tua dan keluarga kita. Sehingga dengan begitu, setiap gerak-gerik kita, setiap tindakan yang kita lakukan, berniatlah karena Allah SWT, mudah-mudahan itu menjadi ibadah. Dan berniat pula lah mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan ini menjadi sedekah jariah bagi kita dan menjadi doa yang sedekah yang bisa kita kirimkan pula untuk orang tua kita. Kalau kita menjadi guru, kita mengajarkan satu patah kata atau satu ayat pada orang lain, berniatlah bahwa ini saya lakukan untuk mencari ridha Allah. Mudah-mudahan dengan ini Allah mengampuni dosa saya, dosa orang tua saya, dan seluruh keluarga saya. Ya. Jadi dengan berniat itu kenapa? Karena innamal a'malu binniat. Setiap pekerjaan itu tergantung dari niatnya. Jadi banyak yang mudah kita lakukan, ya tidak harus dengan harta. Tapi apalagi kita membaca Al-Quran, tidak pernah lewatlah sehari pun atau waktu senggang kita selalu kita baca Al-Quran. Kalau mungkin hanya dengan satu ayat saja. Atau mungkin kita sambil duduk-duduk, ya, duduk kita menunggu waktu sholat, kita bisa membaca satu ayat, 2 ayat, kita niatkan untuk diri kita dan seluruh keluarga kita. Atau kita lagi dalam penerbangan atau dalam perjalanan, bisa kita memanfaatkan untuk berzikir. Berzikir untuk kita dan orang tua kita. Di waktu kita sudah punya rezeki yang cukup, ya, kalau orang tua kita belum haji, yuklah kita bawa pergi haji. Kalau nggak mungkin kan untuk haji, kita bawa untuk umroh. Banyak perbuatan-perbuatan lain yang bisa kita lakukan untuk membantu orang tua kita dan membahagiakan beliau semasa hidupnya dan membantu beliau setelah beliau tidak ada lagi. Ya, membantu dengan mengirimkan doa, dengan bersedekah untuk atas nama beliau. Nah, jadi dengan begitu orang tua kita selalu terbantu oleh kita. Sebenarnya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mungkin orang yang sudah jadi bapak atau menjadi kakek, melihat cucu kita, melihat anak kita sholat saja kita sudah bahagia. Melihat dengan baik, baca Al-Quran kita sudah bahagia. Nah, karena kebahagiaan orang tua itu melihat anaknya tumbuh dengan sehat, orang tua bahagia. Melihat cucunya tumbuh dengan sehat, kakek dan nenek bahagia. Melihat anak-anaknya rukun dan damai dalam rumah tangganya, orang tua bahagia. Ya.
Jadi banyak sekali perilaku kita yang bisa membahagiakan orang tua kita. Dengan tidak cekcok aja kita kakak beradik, orang tua kita bahagia. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan hati-hati yang ikhlas kepada anak-anakku. Mereka tidak pernah bertengkar, tidak pernah cekcok satu sama lain. Terima kasih ya Allah, karena telah memberikan padaku anak-anak yang soleh dan solihah. Berikan pula kepadaku ya Allah, cucu-cucu yang soleh dan solihah, serta keturunanku yang soleh dan solihah hingga akhir dunia ini nanti. Nah, dengan begitu kita saling mendoakan. Makanya kita itu kenapa berdoalah. Kenapa? Karena kalau kita berdoa bukan hanya untuk diri kita, untuk suami kita, untuk anak-anak kita, cucu kita, seluruh keluarga kita. Dalam suatu keluarga itu misalnya ada 50 orang, maka doa yang naik kepada Allah setiap hari adalah 50 untuk kesemuanya. Sama dengan artinya dengan kita berdoa 50 kali. Kalau kita membaca satu ayat Al-Quran yang menyimaknya ada 50 orang juga, maka kita sama dengan baca 50 kali. Beginilah Bapak-Bapak, makanya kalau sholat dianjurkan sholat berjemaah. Kenapa? Karena intinya sholat itu adalah doa. Kalau 100 jamaah, berarti 100 orang yang ihdinas siratal mustaqim. Pilih kami jalan yang lurus ya Allah. Kan begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi mudah-mudahan dengan bersama-sama kita melakukan sesuatu, ini akan bisa membaik kebaikan bagi kita, bagi anak-anak kita, bagi orang tua kita, bagi orang-orang tua kita, kakek kita yang telah mendahului kita. Kalau kita membalas budi baik orang tua, jasa orang tua, tidak akan pernah. Yang bisa apa? Yang bisa adalah bahwa kita selalu mendoakan beliau dalam keadaan senang maupun susah. Selalu menyisihkan sedikit harta kita untuk beliau, walaupun dalam keadaan sesulit apapun. Kan kita bersedekah itu, ya, kalau nggak bisa 1.000, ya 5.000 nggak apa-apa. Nggak bisa 5.000, ya 1 juta lebih, nggak apa-apa. Gitu. Jadi jangan nggak bisa 5.000, ya 500, jangan begitu. Kalau nggak bisa 1.000, ya 5.000 lah. Gitu. Kalau nggak bisa 5.000, ya 500.000. Ya, gitu. Jangan membandingnya ke bawah. Nanti tambah ke bawah habis dia. Ya, Ambo sana menjelik kakak Nambo berdampingan Joni Dasan Sulfahri ya dari Maroduo. Alhamdulillah. Ya, mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Jadi janganlah lepas kita, ya selalulah basahi lidah kita dengan bertasbih kepada Allah untuk diri kita, untuk keluarga kita. Mudah-mudahan kita sama-sama selamat dunia dan akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Inilah kunci doa kita. Ya, kita selamat di dunia, selamat di akhirat, dan di ujungnya insya Allah mudah-mudahan kita semua menjadi ahli-ahli surga Allah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Pak Ustadz, ditutupi dengan mendoalah. Tolong dibimbing kami mendoa. Baik Bapak dan Ibu sekalian. Ya, kita tutup dengan berdoa bersama. Mudah-mudahan Allah menijabah doa kita. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim ya Rahman ya Rahim, astaghfirullahalazim ya Allah ya Ghafar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ighfir lana ya Allah ya Ghafar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li auladina wa li ikhwanina wa li ustazina wa lis sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahiyya minal umwat amad innaka sami'un kharibun mujibud da'wat ya khadiyal hajat. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Allahumma rizqna ya Allah ya ghani ya Allah ya mughni ya Allah ya razak. Rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan nafi'an rabbun ghafur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ala ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ala ibadatik. Amin. Allah amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub ya muqallibal qulub. Sabbit qulubana fi ta'atik ala dini ya Allah.
Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub, tsabbit qulubna fi ta'ati ala dinik ya Allah. Amin Allah min ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami adalah hamba-hambamu yang lemah ya Allah. Kami tidak punya ilmu yang banyak kecuali apa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Allahumma ya Allah, dengan segala kekurangan kami ya Allah, kami bermohon kepada Engkau, cukupkanlah kehidupan kami di dunia ya Allah, dan baikkanlah kehidupan kami di akhirat nanti. Bahagiakanlah kami di dunia ini ya Allah, bahagiakan pula kami dan anak-anak keturunan kami di akhirat nanti ya Allah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, setiap pagi, setiap hari ya Allah, kami berusaha membaca ayat-ayat suci Al-Quran, membaca firman Engkau ya Allah. Kami semua ya Allah bermohon kepadamu, jadikan lidah kami menjadi lidah yang fasih dalam mengucapkan kalimat-kalimat Engkau, mengucapkan ayat Engkau ya Allah, dan jadikanlah setiap huruf yang kami baca, setiap kalimat yang kami baca dari ayat suci Al-Quran ini yang menjadi ibadah bagi kami dan keluarga kami di siang Engkau ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, sungguh sangat singkat waktu kami bersama orang tua kami ya Allah. Belum banyak yang bisa kami lakukan untuk membahagiakan orang tua kami ya Allah. Untuk itu kami semua bermohon kepadamu, ampunilah semua dosa orang tua kami ya Allah. Muliakanlah beliau di sisi Engkau ya Allah. Tempatkanlah beliau pada tempat yang sebaik-baiknya di sisi Engkau ya Allah. Dan jadikanlah kami dan orang tua kami serta seluruh keluarga kami ya Allah menjadi ahli surga Engkau ya Allah. Amin. Allah amin ya rabbal alamin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu berzikir dan taat dalam beribadah kepada Allah, menjalankan kewajiban kita sebagai hamba kepada Sang Khaliknya. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz. Para ibu-ibu sekalian. Pak Ustadz, aku mewakili para jemaah mengucapkan terima kasih yang dalam atas pencerahan yang telah Pak Ustadz sampaikan. Maaf, luar biasa pencerahan hariku agak emosional para jemaah, agak emosional. Ada yang menjadi perhatian ambo, harus kita tadi Ibu Mun luar biasa. Kita kan egois, bah perasaan awak menggadangkan anak, bah perasaan awak melayakan anak. Tapi Ibu Mun nyoba lihat kan, bah dulu teknia melayakan inyo. Itu luar biasa, luar biasa. Barangkali itu pelajaran yang sangat jadi catatan di awak. Jangan awak egois sendiri awak bawa menggadangkan anak. Tapi yang awak bayangkan bawa orang gaek menggadangkan awak. Itu pola pikir yang sangat berbeda. Kalau yang disampaikan Bu Mun tadi awak hayati, luar biasa perasaan awak untuk mengabdi. Barangkali itu catatan Pak Ustadz. Terima kasih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Ustadz tetap sehat dan bisa memberikan pencerahan. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz. Kemudian Bapak-Bapak Datuk dan Bapak Ibu semuanya, ini saya mohon maaf sebelumnya. Minggu depan mungkin karena kami ada acara keluarga, ada yang famili yang menikah. Kebetulan acara di Bogor nikahnya pagi, jadi kami diminta untuk menjadi pada waktu akad nikah itu mungkin tugas. Jadi mungkin kami pagi-pagi sudah jalan. Jadi untuk itu mungkin kemungkinan besar kita
bisa bersama-sama nanti pada hari minggu depan ya. Temui mungkin nanti dari Bu Mursidah atau mungkin dari Bu yang lain. Ya. Bu Mursidah ini beliau ustazah sebenarnya, tapi mungkin ini Ustadz kita ada di rumah Bu Mursidah itu yang dibolehkan sekali kita minta ke beliau ya. Saya mohon maaf, mungkin minggu depan kita nggak bisa bersama. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas kebersamaan kita. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat. Begitu saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.